dikasih, kalau kita dikasih pilihan mau uang 10 juta atau mau sehat? Apa coba? Mau dua-duanya? Dua-duanya. Uang 10 juta kan kalau Karena misalnya punya uang bisa berobat ke dokter. tuh kata Buya Budima, dari mulai ketombe sampai rorombehen. Emang pada tahu apa itu rorombehen? Gak tahu mungkin Buya rorombehen. Enggak. Ini Perpecahan atas suku. Tahu Bunda? apa? Tahu yang kakinya itu pecah-pecah. Ya, bukan bibir yang pecah-pecah teh ya, Itu kaki. ya Kaki perpecahan antar pecah-pecah. suku itu teh. Ya, perpecahan antar suku harus hidup rukun ya, jangan ada perpecahan. Ya, jadi kita itu harus selalu bersyukur karena nikmat Allah itu tidak pernah kehitung. Coba kalau kita mau menghitung dari mulai rambut, ada gak orang yang gak dikasih rambut sama Allah? Ada ya? Ada. Botak ya, botak nggak pernah tumbuh sehelai pun molena ini ya teh botak ya, kayak Ya apa gitu. Upin Ipin. Pengen rambut susah, pengen numbuhin rambut susah. Ada juga yang misalkan nggak dikasih ini, pas begitu lahir teh, naudzubillah ya, begitu lahir nggak dikasih mata, matanya nggak bentak, jadi merem terus gitu kan. Ini ya rapet dari bibir mata yang atas ke bawah teh rapet, nggak muka. Ada ya naudzubillah itu ciptaan Allah itu beda-beda, tetapi harus disyukuri ya. Ada juga yang nggak punya tangan, ada yang nggak punya tangan dari lahir? Ada, bukan patah ini mah, nggak dikasih sama Allahnya. Nah kita dikasih, alhamdulillah, bersyukur. Cara mensyukuri anggota badan kita tentu harus digunakan sesuai yang diridhoi oleh Allah. Tangan digunakan untuk apa biar Allah ridho? Coba untuk apa? Untuk menolong. Menolong, bisa kan menolong dengan tangan? Iya bisa. Kemudian kita sodako dengan tangan bisa. Iya, kalau ini gitu kan, berarti ini bisa tangan digunakan untuk hal yang diridhoi Allah. Kalau kaki digunakan untuk hal yang diridhoi Allah, untuk apa? Nggak ada yang merojahi ya? Oke. Nanti kita lanjutin belajarnya ya. Sekarang dengarkan dulu ke Bunda. Siap. Jadi contoh kaki, kita dikasih kaki oleh Allah, bentuk syukur kita kepada Allah, kita gunakan kaki untuk apa yang diridhoi Allah? Coba. Jalan. Jalannya ke mana? Apakah jalannya ke warnet, main game, naudzubillah ya? Atau misalkan jalannya ke masjid? Beda ya. Jadi Membantu nenek-nenek membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Suka lihat nenek-nenek kesusahan, kebingungan, dari sini mobil, malah kita biarin. Nah, itu belum berakhlak kita berarti ya. Ada yang perlu kita tolong. Berarti itu bentuk syukur kita kepada Allah karena kita sudah dikasih sehat. Dan kemarin juga yang Bunda katakan nih, dari anggota badan kita itu dari atas sampai bawah ada berapa tulang? Berapa ya? Dari tulang tengkorak, tulang dada sampai ke bawah ada berapa tulang kira-kira? Kemarin kata Bunda 300 Tulang. Iya, ada 360 ya, sekitar 360 tulang. Nabi 365 tulang. Kok Nabi tahu? Padahal Nabi bukan ahli anatomi. Nabi bukan ahli tulang. Nabi bukan ahli persarapan, pertulangan. Tapi kenapa Nabi tahu? Ini hadisnya sejak ribuan tahun lalu. Ya? Kan Nabi tahu semua. Nabi tahunya dari mana? Di otaknya kayaknya. Dibimbing oleh Allah. Nabi itu setiap perkataan Nabi dibimbing oleh Allah ya. Jadi Nabi mah berkata-katanya tidak seenaknya. Setiap ucapan Nabi itu teh adalah dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah. Jadi
ucapan Nabi benar karena Allah yang membimbing. Tapi kalau ucapan kita mah kadang-kadang ada salahnya ya, ada terpeleset bohongnya. Makanya kita harus banyak beristighfar ya, astagfirullah gitu. Nah, cara mensyukuri kita sudah dikasih ratusan tulang oleh Allah dengan apa kemarin? Dengan apa ya? Bersedekah. Sedekahnya dengan apa? Kemarin untuk satu tulang aja misalkan kalau kita keluarin sedekah 1.000 berarti 360 tulang teh berarti 360.000. Kita mampu gak sehari mengeluarkan uang 360.000 buat sedekah tulang kita? Enggak. Maka kata Nabi, cukuplah 2 rakaat sholat siapa yang hari ini sudah sholat duha? Aku. Ya. Cuaca hari ini alhamdulillah bagus. Lihat, udah ada panas-panas. Kata Nabi, sholat duha itu ketika unta kepanasan. Katanya maksudnya ketika cuaca sekitar jam 8-an atau jam setengah 8 bisa ya. Sampai kapan? Sampai sekitar jam 11-an masih bisa sholat duha ya. Bunda kalau nggak ada cuaca panas gimana? Nggak sholat duha dong? Bukan ya. Ini mah kalau diukur. Jadi waktunya sekitar itu aja. Sekitar jam 8 sampai 11 ya. Kalau misalkan mendekati sholat duhur itu bukan sholat duha lagi ya. Nah itu sedekah tulang kita dengan 2 rakaat sholat duha. Bunda aku mah ada lagi nyantai mau 4 rakaat silahkan tambah lagi ya. Jadi biasakan itu sholat duha. Dari kecil sudah sholat duha. Wah hebat kalian udah gedenya mungkin udah terbiasa sholat duha ya. Lagi di perjalanan, lagi di kantor, lagi di pasar. Lagi di pasar bisa sholat duha dulu? Bisa gak? Di mana ya? Bisa. Di mana sih sholatnya? Nah bisa kalau ada musola atau masjid yang dekat mungkin. Kalau kita udah terbiasa mah pasti kita hatinya akan selalu mencari tempat sholat ya, lagi di mana saja atau bahkan lagi di hutan sekalipun ada batu, di atas batu aja sholat bisa ya. Pokoknya ketika kita sudah terbiasa melaksanakan kebaikan, sekalinya enggak teh kita teh akan terasa gimana gitu. Duh saya hari ini belum sholat duha, terasa hampa hatinya teh ya. Kalau misalkan biasanya suka sholat duha hari ini tidak sholat duha, pasti suka ada yang beda. Aduh apa ya? Oh iya saya belum sholat duha. Pasti ada yang bisikin, ayo dong sholat duha gitu ya. Ketika orang sudah terbiasa melaksanakan kebaikan, selalu saja seperti itu. Aku tidak sholat duha, sakit patahku. Iya, dan misalkan ini mah misalkan ya, kita suka sholat duha, pas suatu hari kita sakitnya tuh nggak nahan banget, sakitnya tidur, cuman bisanya tidur dan kita tidak bisa sholat duha. Ya Allah, aku nggak kuat sholat duha, padahal aku pengen sholat duha tapi sakitnya sakit sekali. Misalkan kita tidak sholat duha, sama Allah dicatat kita dicatat kita sholat duha. Kenapa? Karena terbiasa kita melaksanakan, sekalinya enggak karena darurat, sama Allah pahalanya masih dicatat. Pahala apa? Pahala karena kita terbiasanya ya gitu. Jadi biasakan selalu melaksanakan kebaikan, sekalinya kita tidak tapi kalau kita terbiasa Allah akan mencatat pahala terbiasanya itu, pahala istiqomahnya itu ya. Ya itu ya sholat duha. Bunda aku mah sholat duha tapi sholat subuh kesiangan, kaci gak? Kaci gak? Ada gak sholat duha mah iya, tapi sholat subuh jangan. Ini mah jangan atuh ya, karena sholat duha mah sunnah, kalau sholat subuh wajib. Sholat subuh itu wajib. Yang namanya wajib jika tidak dikerjakan maka ia akan mendapat dosa dan tidak bisa dikodok. Kalau saum Ramadan mah bisa dikodok. Misalkan gini, hari ini aku tidak saum Ramadan karena sakit, mau dikodok nanti sesudah bulan Ramadan, nanti bulan Syawal bisa. Tapi kalau sholat hari ini aku tidak sholat subuh dengan sengaja, misalkan ini mah ya,
hari ini aku tidak sholat subuh dengan sengaja. Mau diganti besok sholat subuhnya jadi 4 rakaat, bisa tidak? Enggak, kan itu mah jadi menyalahi aturan. Kalau sholat tidak bisa dikodok, apalagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Naudzubillah, itu dosanya sangat ngeri ya. Naudzubillah. Kecuali kalau kita tidak sengaja kesiangan, dan itu pun tidak terlalu sering. Bunda, aku kesiangan tapi selama 2 minggu kesiangan terus. Wah, itu mah bukan kesiangan lagi ya namanya. Hati-hati. Oke. Kemudian selanjutnya Buya, yang kemarin hadis yang sudah dibahas sama Bunda kemarin baru sampai sholat. Sekarang hadis sholat berjamaah. Hadis sholat berjamaah, yang keutamaan sholat berjamaah. Coba ada yang masih ingat tidak nih keutamaan sholat berjamaah? Dari Rasulullah bersabda gini ya, bunyinya gini, sholatul jamaati. Coba lanjutkan, ada yang masih ingat gak? Sholatul jamaati. Hadis kelas berapa itu Bunda? Itu kelas berapa ya? Ini teh sekitar kelas 3, kelas 3-an. Kelas 2, kelas 3 ini teh. Ya, beberapa tahun yang lalu. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadil bisa bain wa isrin darajah. Pendek ya. Nanti merojah lagi ya, pendek. Nanti ujian doa dan hadis itu seperti munakosah juz 30 ya. Jadi sistemnya nanti kalian hafal yang 10 doa dan 10 hadis. Terus nanti akan dijadwal diujinya oleh guru ulumuddin. Seperti kalian sedang ujian munakosah juz 30. Tapi gak akan bersusun gini. Coba bacanya dari doa ke-1, kedua enggak, tapi mau diacak. Contoh, ayo Rayan misalkan baca hadis tentang kejujuran. Jadi diacak ditanyanya ya. Nah, ini nih dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Coba kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Sholatul jamaati dari sholat dia dengan 27 derajat. Boy. Ya. Pagi yang 230 kapan semuanya? Itu nanti sama tanggal 25 Februari. Yang munakosah 30 sama tanggal 25 Februari. Sekarang kan bulan 2 genapnya. Berarti sebulan lagi. Ayo kita inikan ya, tingkatkan murojaahnya. Mau ya. Kembali ke hadis. Itu share jadwal itu yang 10 hadis. Oh, udah. Emang belum gitu? Aku tadi sholat. Iya. Di rumah. Iya, terima kasih. Aku di rumah. Oh, di rumah. Soalnya apa? Hujan. Bukan. Soalnya pas aku teh badminton jam 8 sampai jam 10. Pas pulang teh tidur we. Pas subuh teh nggak kuat, masih ngantuk kan. Jadi tidur pagi ya. Nah, siap. Nah, asal hari subuh di rumah malam-malam. Subuh di rumah malam-malam. Terima kasih. Jam 4 atau jam 5. Siap. Oke, terima kasih. Boleh dimatiin lagi videonya. Kita lanjutin ya. Sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian.
Bisabin wa isrina darajat. Itu harusnya isrina ya pakai shin. Wa isrina darajat dengan 27 derajat. Jadi kalau kita sholatnya sendiri dapat berapa derajat? 1. Satu. Kalau satu dong. Kalau kita sholatnya sendirinya dapat 1 derajat. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah maka dapat berapa derajat? 27. 27. 1 sama 27 banyakkan mana? 27. Jadi kita mau 1 mau 27. 27. Mau sholat berjamaah itu ya, mau di masjid, mau di rumah, jamaah aja. Tapi kalau Rijal lebih bagus di masjid. Kata Nabi gini, saking pentingnya sholat berjamaah, sampai-sampai dulu pernah ada siapa teh yang sahabat yang tidak bisa melihat? Ada yang tahu tidak? Apa, Bun? Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu ya. Kan kalau dulu waktu Abdullah bin Umi Maktum pernah nawar ke Nabi. Nabi, boleh gak aku sholatnya di rumah? Kata Abdullah teh. Karena aku gak bisa sholat. Kata Nabi gimana? Oh, kamu mendengar adzan tidak? Kata Nabi malah gitu. Iya, aku dengar adzan, kata Abdullah teh. Kalau selama kamu mendengar adzan, berjamaahlah ke masjid. Kata Nabi, padahal Abdullah itu tidak bisa melihat loh. Tapi kata Nabi harus tetap berjamaah ke masjid. Nah, semenjak saat itu Abdullah tidak pernah lagi nawar. Selalu ke masjid. Mau panas, mau hujan, gerimis, selalu ke masjid. Semenjak kata Nabi seperti itu ya, yang harusnya berjamaah. Pernah minta izin lihat di rumah, Bu? Iya, siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Iya, Abdullah bin Umi Maktum kan pernah minta izin buat sholat di rumah. Tapi sama Nabi malah diginiin. Jawab Nabi, kamu mendengar adzan tidak? Kata Abdullah, iya, saya mendengar adzan. Kata Nabi, selama kamu mendengar adzan harus berjamaah ke masjid. Kecuali kalau gak kedengaran adanya, kan kedengaran. Nah, aku pada jauh gak kedengaran. Lihat aja sekarang makan ada waktu ya, ada jam ini lihat ya, bisa. Berarti kalau yang ya silakan Ibu. sholat di masjid harus buta sama Apa Soleh? kalau mau sholat di rumah berarti harus buta Ya. biar boleh. Nah, kalau banat iya berjamaahnya di rumah. Nah, tapi banat juga begini. Benar aku juga mau berjamaah. Ada adek, ajakan aja adek. Dah mamah gak ada misalkan. Ada tante, ajakan aja tante. Yang penting kita sholatnya berjamaah. Biar terus 17. Tapi gimana kalau ini? Tapi udah ini ya. Tapi udah sholat. Tapi udah sholat nih. Datanglah Rapi teh mau sholat. Tapi ada temen mau sholat dulu misalkan. Tapi ada temen mau berjamaah. Lihat Hapi. Tapi kan Hapinya udah sholat. Gimana? Gimana coba? Ada yang tahu? Nih, Bunda ulangi. Hapi sudah sholat. Datang Rapi. Mau sholat berjamaah. Tapi sudah ada teman. Ngajak Hapinya udah sholat. Gimana coba caranya? Caranya gimana ya? Ada yang tahu tidak? Kalau kalian seperti itu gimana? Mau gimana coba? Berjamaah. Sorry? Berjamaah. Berjamaah. Sama siapa dong? Gak ada siapa-siapa. Nah, Sendiri. jadi sebetulnya gini bisa.
Sama kucing. Gini bisa, sebetulnya gini bisa nih ya. Kata Happy teh, ya udah sama aku ditemenin, aku sholat lagi. Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Tapi Boleh. dulu ada sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mah kalau misalkan di masjid nggak pernah buru-buru pulang, selalu diam dulu di masjid, nungguin kalau ada sahabat lain yang masbuk, tapi gak ada temen untuk berjamaah. Sama Mu'ad suka temenin, Mu'adnya suka sholat lagi. Nah itu namanya sholat nafilah. Jadi sholat sunnah menemani orang agar orang bisa sholat berjamaah gitu ya. Itu yang suka sholat berjamaah, suka menemani sholat berjamaah itu Mu'ad. Gak pernah pulang ke rumah di masjidnya, suka diam dulu nunggu barangkali ada yang masbuk tetapi mau berjamaah tetapi ada temen nanti ditemuin sama Mu'ad ya. Pentingnya sholat berjamaah. Jadi 27 derajat lawan 10 derajat, tentu kita mau milih yang 27 derajat. Kemudian selanjutnya Bu ya, hadis apa lagi ya? Ada hadis tanda-tanda orang munafik. Nih, tanda-tanda orang munafik. Coba. Oh, lah slide-nya ya. Siapa yang masih ayatul munafiki? Salasun. Masih ingat ya? Dahadasa. Kadabat. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina Mina. Ya, bagus, ada yang masih. wa idza tumina Tanda orang Suara bundanya tidak. putus. Bunda. Oh gitu. Oh, suara bundanya putus-putus. Sekarang gimana? Masih? Lumayan. Masih? Lumayan. Tanda-tanda orang munafik itu ada? Iya, bagus, Happy. Ada 3, ya. Ada 3. 1, apabila berbicara dia suka berdusta, suka bohong. Nah, kalau ada orang yang suka bohong itu hati-hati, sudah menjadi tanda-tanda orang munafik, ya. Bermuka 2 berarti bohong itu, ya. Hatinya lain di hati, lain di mulut, itu namanya orang munafik. bohong. Iya. Oke. Jadi hati-hati hindari bohong karena itu sudah, kalau kita bohong berarti sudah dihinggapi tanda-tanda orang munafik. Naudzubillah ya. Itu yang ke-1. Yang wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji suka menyalahi atau mengingkari. Cung yang suka janji. Cung yang suka bikin janji. Ada yang suka bikin janji. Insya Allah Misalkan ini, biasa aku mau ngasih bolu besok ya. Misalkan kata Bunda teh, bisa aku mau ngasih bolu besok. Terus pas besok teh sama aku mencari temanku, Bunda enggak datang. Berarti itu mengingkari ya. Atau misalkan gini, hey ketemuan yuk jam 8 di mana? Di sekolah, ya hayu misalkan. Udah lama nunggu gak datang sengaja misalkan ya, itu sama mengingkari. Ketika kita berjanji maka ucapkanlah wah. Ketika kita berjanji maka ucapkanlah insya Allah. Apa artinya? Insya Allah itu jika Allah menghendaki, karena segala sesuatunya dikehendaki oleh Allah ya. Segala sesuatu yang terjadi Allah yang menentukan. Kita berencana besok mau ke rumah kafe, kita mah bisa berencana aja. Besok jadi gak ke rumah kafe, itu mah tergantung ya, tergantung ketentuan dari Allah. Kalau Allah mengizinkan pasti jadi, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan jadi gitu ya. Makanya atas izin Allah. Iya, atas izin Allah. Jika Allah menghendaki. Nah, boleh ada yang berjanji tanpa bilang insya Allah. Besok aku mau
mau apa ya? Apa aja janji. Nah, harus bilang insya Allah dulu ya. Oke. Itu karena sudah jam 8 lebih 4 menit, nanti hadis tentang larangan berbuat berlebihan dan sombong, silahkan dibaca lagi. Larangan memakai sandal sebelah yang kemarin ya. Nah, ini yang kemarin aja, Cung yang masih ingat larangan memakai sandal sebelah. Sih. Gak tahu. Persiapkan buku TIK-nya. Udah Bun tadi juga, udah. Suaranya tidak keluar ya, yang Bunda. Iya. Iya. Tapi tadi mikrofonnya aktif. Tes. Tes. Terpesona aku bukanlah ahli. Ini kenapa jadi nyanyi ya? Nama plan aku adalah juga tak mampu Medium. apa sih? menanti sana neraka. Kalau si cuma mana bundanya? Udah istirahat. Enggak. Sekarang TIK dulu ya. TIK. Bas. Apa? Apa kamu itu badminton? Yang, Rame ada yang abang. minggu kemarin TIK sudah pada ngumpulin belum? Dia yang mana? Yang bikin tabel? Udah. Fortnite itu. Udah. Ya, kenapa Raffi? Kenapa Raffi? Kemarin ngirimin salingan Ya. Google Classroom, tapi loading terus ya lama ya. Iya, Bu ya. Betul. Ngirimin ke Google Classroom tapi loading udah terkirim tapi. Belum. Enggak. Aku jadi kepengen nonton. Iya Bu ya, dia terus. Loading. Ngirimin Sampai- berupa file. 24 jam. Iya yang syariah. Nanti Buya tanyain ke Buya Permana ya, bisa memori Buya Permananya penuh. Nanti juga SBDP ada tugas ya hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti diuploadnya ke Google Classroom. Bu ya, yang ke Bandung lagi bukan Bu ya? Yang Indonesia Raya, yang minggu kemarin dinyalain ya. Sama nanti ada soal juga nanti. Di sini siapa yang belum punya buku 5C? Aku punya. Lagi beli. Apa gue? Aku udah punya. Nah, Bunda sudah lagi ya. Buya ingatkan lagi nanti ketika Bunda dimulai yang tidak berbicara speakernya dimatikan. Ada Bun? Ada Bun. Ada Bun. Oke, terima kasih. Tadi kemana dulu ya bundanya? Suaranya menghilang, tring. Nah. Terima kasih. TIK-nya masih tentang Microsoft Excel. Kalau kemarin kita tentang ya Ngomongin ya. Ini rahasia lagi KSMR nih, dimatiin dulu. Oh iya, sok matiin dulu ya biar bundanya ini mumpung suaranya masih ada, nanti menghilang lagi deh.
Ya, dah, terima kasih. Kalau kemarin kita tentang mendata barang-barang atau perlengkapan apa yang dibeli ya. Sekarang tugas TIK-nya adalah kalau di buku paket itu ada di bab 7. Ya, masih bab 7. Buya, slide-nya mau ditampilkan? Oh iya. Dari sini, Bun? Ya, mohon. Siap. Langkah ini nih tugasnya. Mari bertanya dan buat tabel informasinya. Bunda bacakan dulu ya. Buatlah tabel informasi mengenai daftar aktivitas santri. Kalau sekarang mah harus saling bertanya ya. Sama siapa aja lah. Nanti temannya. Boleh. Satu gini nih ya. Bertanya dan tulislah. Jadi sekarang mah harus saling bertanya. Cari informasi dari 10 orang teman. Kita kan punya teman banyak, 10 orang aja. Cari informasi dari 10 orang teman mengenai satu. Nama lengkapmu siapa? Nah, kan nanti dibikin tabel nih ya. Dibikin tabel lagi. Iya, sama kan masih Microsoft Excel. Nanti kan dibikin tabel. Nama nama lengkap atau nama santri. Misalkan gitu ya. Dibikinlah. Siapa ya di sini teh yang Kafi Fauzan. Nah, nama santri, red, bikin kolomnya berapa? Misalkan kolomnya 10 berapa ya? 10. 10. Barisnya 10, udah ada 10 orang. Kalau kolom teh yang ke mana? Kolom itu yang mendatar atau yang ke bawah? Mendatar. Yang mendatar. Berarti yang ke bawah mah baris ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita menentukan temannya 10 orang, berarti barisnya ada 10 ya. 10. Bisa 10. Dengan judulnya mungkin jadi 11 ya. Nah, kolomnya mah tergantung mau apa yang diisinya. 1. Nama lengkap, berarti 1 tah kolomnya nanti bikin ya. Kemudian 2. Nih, kolom yang kedua. Tempat dan tanggal lahir. Tapi tanggal lahirnya tepatnya di mana? Tasik bukan? Tasik. Tasik berapa? Misalkan tanggal 20 Januari tahun 2000. Apa? Kata Kresna, kira-kira di mana Ismail? Di mana Ismail? Ismail? Oh, lahirnya. Nah, itu ya. Ulangi. Kolom pertama diisi dengan nama santri, perhatikan ya biar bisa. Kolom kedua diisi dengan tempat dan tanggal lahir. Kebayang nggak? Nanti ya bikin kolom kedua tempat dan tanggal lahir. Kemudian kolom ketiga nih. Apa yang harus diisi? Kolom ketiga adalah yang lain nggak, Bunda? Ini aja dulu sementara Maya, sementara yang sesuai biar Ruby aja. Kolom yang ketiga, jam berapa bangun tidur? Tadi kan kita udah nanya ke temen, tapi jam berapa bangun tidur? Aku bangunnya jam 4.30 atau jam 4.00. Berarti 04.00. Ya, tapi ingat ataupun enggak? Iya dong, bukan buku catatan ditulis pakai penggaris, bukan ya. Ini mah di laptop atau di komputer yang kita aplikasinya Microsoft Excel ya. Boleh minta bantuan ke ya, sekarang diterangin dulu, nanti kerjakannya sesudah diterangkan ya. Ini kalau dikerjakan nilai ulangan harian kata Buya Ruby ya, karena gurunya Buya Ruby bukan Bunda mah menyampaikan saja, jadi perhatikan ya. Apa salah? Halaman berapa? Gimana? Itu halaman berapa ya di buku paket? Coba, Bunda gak pegang buku paket kebetulan. Jadi kolom ketiga, jam berapa bangun tidur? Jam 04.00. Kemudian jam berapa kebiasaan mengaji? Tapi ngaji jam berapa? Bunda contohnya dulu ya. Subuh sama sholat asar. Berapa? Jam 6 subuh.
Habis sholat subuh sampai sholat asar. Oh, ya misalkan gini ya. HP ini ditulis. murojahnya itu ya nanti sekarang diterangin dulu Soleh ya. Jangan tulis sekarang, mah diterangkan tuh. Ya, pokoknya mah dengarkan aja dulu biar paham. Ya. Nah, misalkan hafiz murojaahnya ba'da maghrib. Kalau jam setengah ba'da maghrib kita nulisnya berapa? Jam berapa? Usahakan 18. menulis jamnya ya. Bisa 24 jam ya. Bukan jam 6.30 tetapi 18.30 biar nanti muncul AM dan PM-nya ya. Nah, gitu. Jadi ya yang ditulis itu jam yang 24 jam, bukan jam setengah 7 kalau ba'da maghrib mah, tetapi jam 8.30. Kemudian jam berapa kebiasaan belajar? Misalkan jam 8 malam. Berarti jam 8 malam jam berapa? Nah, izin BAB. Nggak kuat. Silahkan. Mau. Berarti jam berapa kalau jam 8? 20. 20 ya. Jam 20 berarti kalau jam 8 malam tuh. Nah, itu berarti kolomnya ada 1 2 3 4 5. Kolomnya berarti kita bikin 5. Barisnya ada 10 karena 10 santri. Bebas silahkan ya, mau siapa aja namanya mah ya. Pokoknya teman 10 orang aja ya. Saling bertanya nanti teman 10 orang. Kemudian yang B, ubahlah data jam dengan menggunakan format sel kain. Biar nanti muncul PM dan AM-nya ya. Iya, selesai. Siap. Sekarang yang poin C. Nih lihat. Berikan warna menarik dan indah pada tabel tersebut. Misalkan gini ya. Tabel yang kolom pertama yang nama lengkap. Ya. Bunda. Ini jika ada lagi gak ya? Ada Bun. Ya, makasih. Nah, silakan berikan kolom yang dengan warna favoritmu biar menarik ya. Biar menarik dan nanti Buya Ruby juga memeriksanya mudah gitu ya. Oh, ini kolom ke-1, oh ini kolom kedua. Jadi gampang ya. Oke, kemudian selanjutnya yang bagian D. Hiasi tabel bebas dan kreatif. Nah, kan tadi ada yang bertanya, Bunda boleh ditambahin nggak katanya ya? Boleh. Maksudnya ditambahin itu yang unsur sesuai yang biar rugi aja ya. Nah, hiasi. Kemudian save, filenya save. Kemudian dengan nama filenya UH underscore nama santri underscore kelas. Contoh gini, UH underscore Zairli underscore 5 Hamzah. Paham tidak? Paham. Allah. Takut. Oke ya, jadi filenya di save, nama filenya di dengan UH strip atau underscore nama kita Kuinsa underscore 5 Hamzah. Kemudian kirimlah filenya ke Buya Ruby. Tuh lihat nomor Buya Ruby di save. Udah belum punya nomor Buya Ruby? Belum. Oh, boleh di save tuh. Gua Save tahu. ya. Silahkan. 08212697334 ya. Nanti kirim ke Buya Ruby. Jangan kirim ke Buya ya, ke Buya dan Bunda ya, soalnya Bilih Bunda teh lupa gak dikasihin, nanti pokoknya kirimnya ke guru bidangnya masing-masing aja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Itu tadi kirimnya ke kelas. Enggak. Enggak. Apa?
Itu dikirimnya ke Classroom atau ke WhatsApp? Buya Ruby teh punya classroom nggak? Gak tahu. Enggak. Nah, ke WA aja we, dah itu. Udah nomornya. Nomornya terus di chat aja. Ya. Kirimnya sementara di WA dulu ya. Ya. Karena biar dia ngasih WA. Coba sekarang ada waktu berapa? 8 menit. Silahkan apa namanya? Kasih waktu untuk yang tentukan tulis di buku catatan nama temannya mau siapa aja sok. Nanti kalau gak cukup waktu mah bertanyanya. Ya, silahkan. Di buku catatan dulu aja tentukan dulu nama temannya mau siapa. Apa, Bu? Banat boleh, dijawab boleh. Jelas lah. 10 orang. Iya, 10 orang. 10 orang. Tentukan dulu aja namanya. Ente Buya Rubiin ya? Iya, nanti ini kalau udah ngertiin kebiasaan dia. Sekarang mah tentukan dulu Aku sama nama Badalan. yang akan diwawancarai kita. Aku sama Badalan. Sama Raka. Aku sama Raka Oh, gitu. nama 10. Iya, Maksudnya 10 apa? aja. Contoh gini ya, contoh. Bunda mau nanya ke misalkan Ori Badana yang Hafirai Imam Saladoi, ada 10 orang. Ya silahkan Enggak, tulis 10. dulu di buku catatan. Iya 10. Oh, Jadi yang ditanyai nama lengkap siapa dan tanggal lahirnya berapa. Itu ada 10 orang. FU sama. Nggak bisa. Nah. Nah, belum? Bunda kasih 5 menit ya buat tentuin nama-nama si aja yang mau diwawancara. Temannya juga nggak mesti teman di kelas juga nggak apa-apa ya, teman main boleh, tapi lebih mudahnya. Apa Soleh? Tugasnya dapat dipahami? Gampil ya tugasnya ya? Bun apa, Bun? Habis dari WC? Oh, habis dari WC. Gini kata Bun, kan ini yang ada di slide ya nanti tugasnya. Sekarang tentukan dulu 10 teman yang mau ditanyai. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jam berapa bangun, jam berapa ngajinya, jam berapa belajarnya. Tentukan dulu 10 teman ya, siapa aja yang mau kita tanyai. Ya. Ini di screenshot dulu aja ya, Di Bun. buku catatan. Iya, 10 aja. Apa sayang? Acis nggak Di ada. screenshot dulu ini layarnya. Nah, itu. Ya, aku kirim aja ke nomor udah siapin boy. Sudah? Nah, ini contohnya, Bun. Nah, nanti kita akannya seperti ini ya. Tapi bukan di buku catatan sekali lagi, di Microsoft Excel. Sekarang mah di buku catatan mah nentuin teman yang mau diwawancarai. Kan ini baru nomor 1 ya, Abizar Jain Ar-Rafif. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 13 Mei. Jam bangun 3.30, hebatnya. Sok tahajud. Ngaji. Anak semua. Iya boleh dong, banat semua boleh, rijal semua boleh. Silahkan bebas. Yang penting nanti ada informasi seperti ini. Kalau yang malam pola waktu yang 10 24 orang, Bun, tanyain ya. Kalau kayak tadi boleh. jam 1, ya 10 orang. Hah? Apa? ke kelas boleh. Oh, silahkan boleh lah, bebas. 10 teman loh. Temannya teman yang di mana aja. Mau yang teman di rumah, teman di kelas. Asalkan teman. Oh, boleh lah. Siapa aja, Coach? Silahkan.
Kalau kelas Hamzah juga banyak dah ya. Ini cuma di kelas Hamzah ada 31. Ya. 31 ya, Bu. Iya. Kebayang nggak tugasnya? Jadi ngerjainnya nanti sesudah pembelajaran tematik ya ngerjainnya. Bunda, kalau beda kelas gak apa-apa? Sok, boleh lah. Perintahnya temanmu, berarti teman yang mana aja ya? Temanmu. Sekarang sepi. Ya, kelas dulu aja. Nanti ini masih ada kan? Coba masih ada kan? Bisa lagi. Baik. Mana ada nih? Kamu minta bergabung? Oh iya. Ini weh langsung ke sini. 39, 34, 45, 39. Iya, banyak. Sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang masih mikir? Aku mau belum satu penulis. Cuma nulis 10 nama doang kan Bunda. Mau nulis sampai kecil. Aku mau nulis Kalau orang temen kan nama temen. Iya, sekarang mah jangan. Sekarang mah gak akan keburu waktunya. Nulis ini dulu aja. Nulis nama teman aja. Kalau mencari informasi yang iya di laptop, tapi nanti di laptop mah dan sekarang mah gak akan keburu ya. Gini aja sekarang mah mencat dulu siapa nama-nama teman yang mau ditanyai. Adapun hei kamu bangunnya kapan? Itu mah nanti silahkan ya menyusul pertanyaan itunya.